Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks persuasif. Kemarin sempat kita bahas mengenai strukturnya. Kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks persuasif. Adapun tujuan yang akan kalian tempuh dalam pelajaran kali ini adalah siswa mampu menelaah kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kamu dengar dan dibaca. Untuk kali ini coba kalian perhatikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jangan lupa baca doa dulu, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang teks persuasif materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian teks persuasif, kemudian ciri dan strukturnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan pada teks persuasif. Kebahasaan teks persuasif. Yang pertama adalah kalimat ajakan. Kemudian yang kedua kalimat pendapat. Yang ketiga kalimat fakta. Keempat konjungsi kausalitas. Yang kelima adalah kata kerja mental. Yang keenam kata teknis. Dan terakhir adalah kata perujukan. Oke, agar lebih detail penjelasannya kita klik satu persatu. Kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan ini adalah kalimat yang berisi ajakan ya, suatu hal kepada pembaca untuk mengikuti apa yang ditulis atau dalam kalimat. Contoh-contohnya berikut ini. Nah, biasanya kalau ajakan itu ada tanda ya, kata ajakan ya, mari, ayo, nah, seperti itu. Contohnya, mari bersama kita jaga kebersihan kelas kita. Nah, contoh lagi, marilah kita sholat berjamaah dan tepat waktu. Contoh lagi, ayo budayakan antre. Kemudian, ayo cepat habiskan makanan itu. Nah, bumi semakin panas, mari kita galakkan program hemat energi. Nah, begitulah contoh-contoh kalimat ajakan, ditandai dengan kata-kata bernada ajakan, mari, marilah, ayo, seperti itu. Selanjutnya ada kalimat pendapat. Kalimat pendapat adalah kalimat yang belum benar adanya atau belum terjadi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika sampah ini dibiarkan terus-menerus, pasti akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Nah, ini pendapat karena belum terjadi atau belum benar adanya. Kemudian yang kedua, contohnya, kita akan menjadi pribadi yang sehat jika sering mencuci tangan. Ini juga pendapat. Nah, seperti itu kalimat pendapat. Selanjutnya adalah kalimat fakta. Kalimat fakta ini adalah kalimat yang sudah terjadi atau kalimat yang benar adanya. Ada buktinya, seperti itu. Contohnya, yang pertama, seperti yang terjadi di Desa Makmur. Adanya sampah yang menggunung membuat tiga orang warganya terserang ispa akut. Nah, itu kan sudah terjadi, ada korbannya. Contoh yang kedua, banjir ini terjadi karena curah hujan tinggi dan drainase yang buruk. Banjir ini berarti sudah terjadi kan? Nah, itu adalah fakta. Selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Kemudian kausalitas, kaus ini memiliki arti ada hubungan sebab akibat. Jadi
Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menerangkan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Contohnya, konjungsi kausalitas diantaranya ada karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, sehingga. Contoh dalam kalimat, ia hampir tertabrak mobil karena kurang berhati-hati. Ada hubungan sebab dan akibat. Nah, sebabnya kurang berhati-hati, akibatnya hampir tertabrak mobil. Ada hubungannya seperti itu. Nah, itu adalah konjungsi kausalitas. Selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran. Kata yang dimaksud bisa antara lain seperti memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi. Jadi hasil pemikiran seseorang itu adalah kata kerja mental. Contoh dalam kalimat, mereka memikirkan solusi atas peristiwa itu. Nah, kata yang ini ya, berwarna kuning ini, memikirkan, ini adalah bentuk dari kata kerja mental. Selanjutnya, kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Maksudnya bidang keahlian seperti ini ya. Ada bidang kesehatan, pertanian, bidang pariwisata. Nah, itu memiliki kata-kata teknis, kata-kata khusus dari bidang tersebut. Contoh kata teknis bidang kedokteran ada injeksi atau suntik, hipertensi, komplikasi, nah dan sebagainya. Itu adalah contoh kata-kata teknis. Kemudian yang terakhir ada kata perujukan. Nah, dalam teks persuasif ini karena isinya adalah pendapat kemudian disertai dengan data atau penguat, jadi kata perujukan ini adalah kata yang digunakan pemberi informasi atau pembicara atau penulis ya untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Nah, kata perujukannya diantaranya adalah berdasarkan, titik-titik-titik atau titik itu maksudnya sumbernya ya. Kemudian merujuk data pada, nah seperti itu. Itu adalah yang dimaksud kata perujukan dalam teks persuasif ini. Contoh dalam kalimat, berdasar data BPS tahun 2020, Indonesia memiliki pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2%. Nah, itu adalah contoh kata perujukan dalam teks persuasif. Demikian pembahasan kita mengenai kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, untuk memperjelasnya, Bapak ulangi apa saja kaidah kebahasaan pada teks persuasif tersebut. Yang pertama ada kalimat ajakan, kalimat pendapat, kalimat fakta, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata teknis, dan kata perujukan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya bagi siswa kelas 8. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.